Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Nadelananda dengan NPM 2308260171. Saya akan memberikan penjelasan di sini tentang siklus sel pada blok CMH. Yang pertama, definisinya. Siklus sel ini memang rangkaian tahapan yang dilalui oleh sel dari awal pembentukan hingga membelah menjadi dua sel anak. Proses ini menjaga agar materi genetik atau DNA yang diturunkan dengan benar ke sel-sel yang berikutnya. Kalau ada kesalahan dalam siklus sel, itu bisa terjadi penyakit serius seperti kanker. Kemudian dua tahapan siklus sel. Siklus sel ini terdiri dari dua fase besar di mana ada interfase, mitosis atau emfase. Interfase, fase persiapan. Fase persiapan ini lebih kurang 90% dari siklus sel. Kemudian ada G1 atau fase gap 1. Sel tumbuh ini membuat protein baru dan juga memperbanyak organel. Kemudian sel juga mengecek kondisi lingkungannya, apakah memang cukup nutrisi dan energi untuk melanjutkan pembelahan. Kemudian ada S fase di mana sintesis DNA diduplikasi atau direplikasi sehingga setiap kromosom ini mempunyai dua salinan identik. Proses ini penting supaya dua sel anak nantinya mendapat informasi genetik yang sama. Kemudian ada G2 fase atau gap 2, itu sel semakin membesar, membuat protein khusus untuk pembelahan dan juga melakukan pengecekan terhadap DNA. Jika memang ada kesalahan dalam DNA, sel akan memperbaiki sebelum masuk kepada mitosis. Kemudian ada fase M atau fase mitosis, itu dimana sel benar-benar membelah. Kemudian itu dibagi menjadi 5 sub tambahan. Yang mana yang pertama ada profase, dimana kromosom ini memadat, membran inti mulai larut. Kemudian yang kedua ada prometafase, dimana benang spindle ini terbentuk dan menempelnya pada kromosom. Kemudian ada metafase, itu kromosom berjejer dan juga dia di tengah sel. Kemudian ada anafase, kromosom ditarik lagi ke kutub yang berlawanan. Kemudian telofase, membran inti baru terbentuk, sel hampir selesai, kemudian dia membelah. Lalu masuk ke sitokinesis, yaitu pembagian sitoplasma sehingga membentuk dua sel anak yang identik. Kemudian untuk fungsinya itu ada beberapa. Yang pertama itu menjamin pembagian DNA itu secara adil. Kemudian untuk membantu pertumbuhan organisme dan juga memperbaiki jaringan yang rusak. Kemudian mengganti sel yang sudah tua atau yang sudah mati. Kemudian meregulasi kembali. Siklus sel ini diatur oleh checkpoint seperti titik pemeriksaan dan juga ada potensi seperti pemeriksaan khusus pada protein seperti siklin dan juga CDK atau siklin dependent kinase. Kalau memang ada kesalahan DNA atau nutrisi yang tidak cukup, siklus sel ini bisa berhenti sementara sampai masalah ini kita diperbaiki. Kemudian jika memang pengaturan ini gagal, sel ini bisa membelah tanpa kontrol dan menyebabkan kanker. Kemudian ada beberapa penyakit yang berhubungan, di mana yang pertama ada penyakit kanker, itu terjadi dikarenakan siklus sel berjalan tidak terkendali. Kemudian penuaan dini, karena sel ini kehilangan kemampuan untuk membelah diri setelah batas tertentu, atau haploid lipid. Kemudian ada gangguan genetik akibat kesalahan saat pembelahan, misalnya seperti Down syndrome. Jadi kesimpulannya adalah siklus sel ini adalah ritme kehidupan di tingkat sel. Setiap fase ini mempunyai peran penting dari pertumbuhan replikasi DNA hingga membelah menjadi sel yang baru. Serta dengan siklus sel yang normal, tubuh kita bisa berkembang, kemudian memperbaiki dan juga mempertahankan hidupnya. Baik, sekian penjelasan yang saya berikan. Berikut referensinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.